Gara-gara perempuan ini, sang pacar masuk penjara dan sang mantan koma di rumah sakit. Hai semua, kembali di channelku di Dins TV. Di video kali ini aku akan menceritakan kronologi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, cerita ini tuh lagi viral banget di media sosial, makanya aku mau ceritain kronologi kejadiannya. Kejadian terjadi di hari Senin 20 Februari 2023 kemarin, tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kronologi penganiayaan terhadap David, umur 17 tahun, yaitu anak dari pengurus GP Ansor, yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak dari pejabat pajak yang usianya 20 tahun. Nah, kenapa penganiayaan itu terjadi? Bermula saat adanya aduan dari perempuan berinisial A yang berusia 15 tahun yang disebut sebagai mantan David. Nah, dulu kan perempuan yang berinisial A ini mantan si David. Nah, sekarang adalah pacar si Mario. MDS aja ya untuk Mario, dan untuk si David aku kasih inisial D. Udah gitu aja ya, biar nggak belibet ngomongnya. Gara-gara si A ini, konflik pun muncul karena si A ini ngadu kepada MDS bahwa dia mendapat perlakuan kurang baik dari si D. Kemudian MDS emosi dan mencoba mengkonfirmasi dengan cara menghubungi melalui telepon, tetapi dengan si D tidak pernah direspon sama sekali. Akhirnya mereka pun tidak bisa bertemu. Namun si A ini kelihatannya memang cari gara-gara banget ya. Dia ini berusaha gimana caranya untuk bertemu dengan si D, dengan alasan mau mengembalikan kartu pelajar kepada si D. Setelah dihubungi dengan cara mengembalikan kartu pelajar, kok dilalahnya si D ini mau menjawab, merespon, dan mengabarkan bahwa dirinya sedang bermain di rumah temannya yang berinisial R di komplek perumahan Grand Permata Ulumani, Pesanggerahan. Dan ternyata si A ini cuma bohong. Dia ternyata datang dengan MDS, dan juga MDS membawa temannya lagi berinisial S dengan menggunakan mobil Rubicon Monopol B120DEN. Nah, berarti dia sudah merencanakan sesuatu untuk si D ini ya teman-teman. Karena gak cuma berdua aja, tapi si MDS ini bawa temennya lagi satu lagi, yaitu cowok. Penasaran ceritanya apa gitu loh yang diceritakan si A ini kepada MDS itu apa sampai seemosi itu? Oke, lanjut. Setelah itu si D keluarlah dari rumah temannya si R untuk menemui mereka. Setelah si D keluar, si MDS langsung membawa si D ke belakang mobilnya itu. Dan di situ terjadi perdebatan. Si MDS menanyakan konfirmasi lagi pengaduan dari si A yang mana benar apa enggak. Perdebatan pun terjadi. Setelah cekcok, akhirnya MDS ini kayaknya nggak bisa kontrol emosi, langsung menendang kaki si D dan juga memukuli dengan tangan kanannya berulang kali. Gak sampai di situ aja, kalau kalian tahu videonya. Jadi dia itu udah dipukuli, dihajar sampai lemes, sampai nggak berdaya. Nah, tengkuknya belakang ini diinjak-injak guys. Bener-bener ya, si MDS ini nggak punya hati banget ya. Terus juga si A ini tuh cerita apa gitu loh sampai kayak gitu. Yang bikin speechless lagi adalah apa? Si A ini foto selfie di depan korban yang sedang terkapar dan tidak sadarkan diri. Dia asik selfie gitu, nggak ada empatinya sama sekali, nggak nolongin, nggak ngapa-ngapain, nggak aduh jangan gitu, nggak. Nah, kemudian korban si D yang tidak sadarkan diri langsung dibawa ke Rumah Sakit Permata Hijau Jakarta Selatan, dan si D ini akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan koma. Si MDS menjadi tersangka utama, sedangkan si A masih diperiksa terkait dengan penganiayaan si D. Di tengah bergulirnya kasus ini, polisi menemukan identitas Jeep Rubicon tidak sesuai dengan yang semestinya. Nopol asli B2571 PBP dan yang terpasang B120DEN. Hal itu diketahui saat cek fisik kendaraan, dan setelah ditelusuri ternyata masa pajak habis atau intinya telat pajak. Apalagi MDS ini kerap kali membagikan video flexing atau pamer di media sosialnya. Dia memamerkan kendaraan mewah mulai dari Harley Davidson sampai mobil Rubicon dia bawa. Ditafsir harganya miliaran rupiah. Untuk dari kasus ini, Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani mencopot Rafael sebagai pejabat pajak, itu merupakan ayah dari Mario Dandi.
Dasar dari pencopotan ini yakni pasal 31 ayat 1, yaitu tentang Peraturan Perundang-undangan Nomor 94 Tahun 2001 mengenai disiplin PNS. Hal itu dilakukan Ibu Sri Mulyani, yaitu untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Padahal kan masyarakat dituntut untuk wajib pajak ya. Kok beliau enggak sih? Padahal beliau kan kepala pajak loh, seharusnya mencontohkan yang baik. Malah plat diganti, terus habis itu telat pajak. Jadi muncullah spekulasi di masyarakat bahwasanya plat diganti adalah karena menghindari tilang polisi dan lain sebagainya. Nah, dari kasus remeh-temeh bisa berujung malapetaka. Nah, itu tadi guys cerita yang sangat-sangat kayaknya kita harus belajar dari kasus ini bahwa jangan terlalu emosi dalam menghadapi sesuatu hal. Terus juga jangan mudah tersulut ketika dapat omongan-omongan yang kurang enak. Diolah dulu, jangan ditelan mentah-mentah dulu. Diselidiki sendiri, jangan langsung mengkonfrontasi orang, mengedepankan emosi gitu ya. Ya, yang rugi kan juga bukan kamu sendiri, tapi banyak pihak-pihak yang dirugikan, terutama keluarga. Nah, itu tadi ceritanya, mudah-mudahan bisa mendapat pelajaran dari masalah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye.